semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Dua rumah di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung terbakar, 3 orang terluka. Seorang residivis yang baru bebas dari penjara ditembak polisi karena kembali mencuri motor dan membobol rumah. Polisi umumkan hasil otopsi dan penyidikan kematian siswa SPN Kemiling, Bandar Lampung. Kurang puasnya Pak? Ya itu aja Pak. Itu saja dulu, kurang puas. Oh, dikit saja Pak. Kondisi kekeringan sawah di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan kian parah. Tanah sawah yang ditumbuhi padi pecah-pecah akibat kekeringan di masa kemarau ini. Jika dalam waktu sebulan ke depan tidak ada hujan, para petani memperkirakan tanaman padi mereka akan mati. Untuk mengantisipasi kekeringan itu, para petani mengandalkan air irigasi untuk mengairi sawah. Sayangnya meski kemarau baru berlangsung selama 2 bulan, namun debit air irigasi kini semakin surut karena terus-menerus disedot. Kondisi itu juga diperparah dengan mendangkalnya irigasi. Keadaan tanaman ya seperti yang kita lihat tadi, yang sudah mulai retak-retak tanahnya. Ya memang sebenarnya memang cukup memberatkan, karena yang tadinya modal itu bisa 2 kali lipat. Kalau sampai sekitar setengah bulan lagi tidak hujan, ini juga kita udah bingung, sebagai petani udah bingung. Udah khawatir lah ya. Khawatir, sangat khawatir. Pasti akan banyak kegagalan panen untuk tahun ini. Petani kini semakin terpuruk karena harus keluar biaya lebih untuk mengairi sawah. Sawah yang dilanda kekeringan di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mencapai lebih dari 200 hektar. Para petani mendesak pemerintah segera turun tangan membantu mengatasi kekeringan tersebut dengan membangun sumur bor dan menormalisasi irigasi supaya debit air kembali banyak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan hektar sawah di Desa Pekonmon, Kecamatan Gambur, Pesisir Barat terancam gagal panen akibat kekeringan. Kondisi itu diperparah dengan rusaknya sejumlah saluran irigasi ke areal persawahan. Padahal irigasi itu satu-satunya harapan petani supaya sawah teraliri air. Lebih dari 1 bulan daerah ini tidak ada hujan. Air irigasi juga kini mengering. Para petani pasrah dengan kondisi tersebut dan berharap dalam waktu dekat ada hujan supaya tanaman padi mereka tidak mati. Ya ini nggak hujan-hujan lah masalahnya Pak, kendalanya. Emang kita nggak pakai irigasi? Kita pakai irigasi Pak, tapi kering. Toh kalau dia ada air yang ada, tapi sering nggak nyampe ke sawah kita Pak, karena banyak betul yang bolong, lubang-lubang yang dirigasi banyak betul itu Pak. Karena rusak ya Pak? Ya rusak, itu jadi keluhan masyarakat Pak. Ya sangat betul berdampak, karena kalau kita kesusahan air Pak, kita otomatis ya padi kita kering. Ya. Aparatur Desa Pekonmon mengatakan sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan irigasi ke pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada tanggapan. Jadi memang di Pekonmon ini irigasinya sudah banyak yang mengalami kerusakan, ada yang bolong, pecah, gitu. Jadi air yang masuk ke persawahan warga ini enggak maksimal. Ya memang kita sangat prihatin, kita menjadi pekon yang punya lokasi lahan pertanian yang luas, cuma
untuk sarana prasarananya kurang diperhatikan. Gitu. Desa Pekonmon adalah salah satu lumbung padi di pesisir barat dengan hasil hingga 5.000 ton gabah kering sekali panen. Luasan sawah padi di daerah ini lebih dari 500 hektar. Para petani mendesak pemerintah segera memperbaiki irigasi untuk menyelamatkan tanaman padi yang sebagian besar telah berbuah dan sebentar lagi panen. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Harga beras di Lampung Utara naik Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga beras itu berlaku untuk seluruh kualitas premium, medium, dan kualitas biasa. Pantauan pada Senin pagi di Pasar Sentral Kota Bumi, harga beras kualitas biasa tembus Rp12.000 per kilogram, beras kualitas sedang Rp13.500 per kilogram, dan harga kualitas premium tembus Rp15.000 per kilogram. Harga itu rata-rata naik Rp1.000 per kilogram dibanding pekan lalu. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi secara bertahap sejak 2 pekan lalu. Para pedagang menduga penyebab kenaikan harga beras dampak musim kemarau. Banyak petani yang tidak menjual padinya sebagai cadangan pangan mereka selama kemarau tahun ini. Harganya mulai naik dikit-dikit ya. Naik di angka berapa Pak De? 116, 117 yang sedang. Dari angka berapa? Dari harga 112, 113. Kalau yang bagus itu bisa 130-an. Naik hampir 5.000 ya Pak De? Iya, kurang lebih 5.000-an. Sudah berapa lama ini Pak De? Sekitar setengah bulanan ini. Waduh, melonjaknya terlalu tinggi ya. Dari harga biasa 110, sekarang udah main 120, terutama minggu-minggu ini. Dan itu rencana ini lihat situasinya kelihatannya naik lagi karena modalnya sudah mulai bertambah harganya. Yang premium 1 itu 140-an, yang premium 2 ada yang 138, ada yang 136. Kenaikan harga beras dikeluhkan emak-emak. Mereka terpaksa membeli beras kualitas biasa dan mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Harganya terlalu tinggi harganya. Naik terus ya? Iya, naik terus. Sekarang berapa kita beli? Sekarang 117. Biasanya kita beli berapa? Biasanya kita beli 112, 113. Kalau naik gini gimana Bu De? Ya kalau naik kayak gini ya kita kesulitan lah. Berat. Warga mendesak pemerintah segera mengatasi kenaikan harga beras ini dengan gencar menggelar operasi pasar murah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga cabai di sejumlah pasar Bandar Lampung merangkak naik, seperti terpantau di Pasar Tugu, Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Senin siang. Menurut pedagang, hanya cabai merah keriting yang harganya naik, yakni dari Rp30.000 jadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara cabai caplak dan cabai rawit harganya masih stabil. Kenaikan harga cabai itu diduga karena hasil panen petani menurun bahkan sulit menanam akibat dampak kemarau dan fenomena El Nino. Pasokan cabai dari para agen juga mulai berkurang. Ya cabai merah naik sekilo 45. Berapa di harga berapa Om? 45.000 per kilo. Oke, sebelum ini kenaikan di harga berapa Om? Dari harga 30. Oke. Sejak kapan sih Om naiknya Om? Dari 17-an sampai sekarang. Itu kan untuk cabai merah aja ya naik ya. Kalau untuk cabai caplak dan cabai rawit itu mengalami kenaikan tidak Om? Tidak standar. Sekitar 5 hari sampai seminggu yang lalu. Untuk yang naik itu di cabai apa Om? Cabai merah aja. Cabai merah. Di harga berapa Om sekarang? Harga 45. Sebelum mengalami kenaikan di harga berapa? Sekitar 38 sampai 40. Kalau untuk cabai rawitnya sendiri? Masih stabil. Kenaikan harga cabai menyebabkan omset pedagang menurun karena banyak konsumen yang mengurangi pembelian. Para pedagang meminta pemerintah segera mencarikan solusi supaya harga cabai tetap stabil sehingga daya beli masyarakat normal kembali. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.